warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dialah orang yang beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan. Sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah karena takwa adalah solusi dari setiap problema dan penyebab datangnya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selesai sudah Ramadan di tahun ini, insya Allah besok kita Id, hari bergembira. Beda manusia dalam menyikapi bulan Ramadan. Mereka diantaranya menganggap Ramadan adalah bulan penjara. Dipenjara dari berbuat maksiat dan dosa. Dipenjara dari kebebasan-kebebasan yang sebelumnya terbiasa. Maka begitu Id, mereka merasa lepas dari penjara, kemudian kembali bebas sebagaimana sebelumnya. Maka yang seperti ini seakan-akan Ramadannya sia-sia. Sebelum Ramadan seperti itu, selesai Ramadan tidak ada perubahannya. Maka yang seperti ini celaka. Adapun yang kedua, orang menganggap Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. 30 hari kita dididik pagi, siang, malam untuk senantiasa menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah yang merupakan kewajiban hidup di dunia, tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Karena dia menganggap Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka selesai Ramadan ibarat dia lulus dari tarbiyah di madrasah Ramadan. Harusnya ada beda antara sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Di antaranya yang harus dipertahankan setelah kita melewati bulan Ramadan, yang pertama adalah menjaga ketakwaan. Terasa meningkat kita takwa di bulan Ramadan. Maka jangan begitu selesai Ramadan kemudian turun kembali. Dan meningkatnya ketakwaan adalah dengan ketaatan. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka pertahankan terus ketaatan-ketaatan kita. Kalaupun tidak bertambah, sekurang-kurangnya tidak menurun.
Atau kalaupun harus turun, jangan drastis, pertahankan semampu kita. Saum yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, selesai Ramadan bukan selesai bebas, ada dianjurkan untuk saum 6 hari di bulan Syawal. Man shama Ramadana thumma atbahum sittan min Syawalin kana kasiyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Di Ramadan kita qiyamul lail 11 rakaat. Bahkan ada yang lebih dari 11 rakaat dia tambah di malam harinya. Maka di luar Ramadan hendaknya dia pertahankan sekurang-kurangnya witir 3 rakaat. Sekurang-kurangnya witir 3 rakaat atau bahkan boleh witir 1 rakaat. Tapi jangan tidak pernah qiyamul lail. Qiyamul lail meliputi witir, meliputi tahajud. Adapun tahajud hendaknya dikerjakan setelah tidur, witir boleh dilakukan sebelum tidur. Seorang muslim hendaknya menjaga witir karena Imam Abu Hanifah madhabnya menganggap witir itu wajib. Sampai-sampai orang yang tidak pernah sholat witir tidak boleh jadi saksi. Sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan memang telah berlalu dan kita enggak tahu sampai apa tidak dengan Ramadan yang akan datang. Maka kurang beberapa jam lagi ini tenggelam matahari, ingat-ingat doa apa yang belum kita panjatkan. Hendaknya kita memohon kepada Allah karena bulan Ramadan termasuk saat-saat doa dikabulkan. Diharapkan doa-doa dikabulkan. Maka mintalah kepada Allah untuk keberkahan kita, keberkahan dakwah kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan umur kita, bahkan keberkahan harta kita. Minta keberkahan kepada Allah karena seorang mukmin senantiasa mengharapkan keberkahan. Selanjutnya di bulan Ramadan sibuk kita membaca Al-Quran. Ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Maka selesai Ramadan jangan disimpan kembali itu Al-Quran. Hendaknya terus dipelajari cara membacanya, dipelajari mengenai makna-maknanya dan berusaha diamalkan dalam kehidupan. Karena dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bisanya Al-Quran menjadi petunjuk bukan sekedar dibaca dan dihafalkan, tetapi dipahami dan diamalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah dan sudah menjadi kepastian apabila selesai 30 hari Ramadan, maka hari berikutnya adalah 1 Syawal. Seorang muslim berhari raya, dia berbahagia dengan kebahagiaan yang selalu disertai dengan ibadah. Tidak seperti kebahagiaan orang kafir yang isinya hura-hura dan perbuatan sia-sia. Diawali seorang muslim, hendaknya dia mandi di pagi hari Id, kemudian memakai baju yang terbaik dan dia menggunakan wangi-wangian untuk berangkat ke tanah lapang, ke musalla. Sambil dia bertakbir memuji Allah Rabbul Alamin, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya engkau menyempurnakan bilangannya dan hendaknya engkau mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bertakbir dengan bersaut-sautan satu dengan yang lain, tidak dikomando dengan satu suara, tetapi semuanya bertakbir. Mungkin berbeda-beda takbirnya, yang penting semuanya bertakbir, terutama laki-laki dengan mengeraskan suaranya. Bertakbir mengagungkan Allah Rabbul Alamin sehingga kota Madinah bergemuruh, seakan bergoncang kota Madinah ketika para sahabat bertakbir menuju ke tanah lapang. Bertakbirlah di pagi hari, kemudian salat Id dengan berbeda jalan ketika berangkat dan kembalinya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berangkat dari satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Demi mencari keberkahan jalan yang dilewati. Juga demi untuk mengucapkan salam dengan orang-orang yang kita jumpai. Adapun ucapannya tatkala kita bertemu dengan saudara kita yang diriwayatkan dari salafus saleh adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima dari kami dan dari kalian. Selanjutnya juga jangan lupa silaturahim, menyambung silaturahim. Sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya mudik itu bid'ah karena Nabi enggak pernah mudik, enggak ada dalilnya mudik. Memang tidak ada contohnya, akan tetapi diwajibkan kita untuk silaturahim. Silaturahim itu hukumnya wajib, menyambung hubungan kegarapan dan itu tidak diatur oleh syariat tetapi dengan uruf kebiasaan masyarakat. Apabila dia tidak bisa silaturahim tanpa mudik, maka wallahu a'lam mudik termasuk disyariatkan jika tujuannya untuk silaturahim. Dan seorang muslim tidak berbangga dengan saudara-saudaranya di kampung dengan memamerkan kekayaannya yang telah dia kumpulkan dari kota. Hendaknya dia berbagi dengan saudara-saudaranya di kampung sana. Dan sehingga seorang miskin tidak merasa sakit hatinya melihat kemewahan kita. Termasuk kemungkaran di hari raya adalah banyak seorang muslim yang ada kalanya sudah menuntut ilmu tetapi berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Sungguh kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal, yang bukan mahramnya. Hati-hati dengan teman lama, ada kalanya mereka belum mengerti apabila dia menyodorkan tangan untuk berjabat tangan, seorang muslim hendaknya dia menghindarinya dan menjelaskannya dengan lemah lembut. Juga termasuk kemungkaran di hari raya adalah menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir semalam suntuk. Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati yang lain mati. Maka ini hadis maudhu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi di malam hari raya tidak ada qiyam khusus, salat tahajud khusus hari raya, tidak juga bertakbir sepanjang malam. Kemudian kemungkaran lagi di hari raya diantaranya adalah berdua-duaan. Masuk ke rumah wanita yang bukan mahramnya walaupun dia anak paman kita, anak bibi kita, karena sepupu bukan mahram. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan yang terbaik buat kita untuk bisa berhari raya dan menjalankan ibadah sesuai bimbingan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة